Cerita dari anak rantau Mas TKI yang Indonesia yang kerja di Malaysia, guys. Masnya ini kerja 14 tahun, tidak sesuai harapan, dan berakhir stres, depresi, gangguan jiwa. Kecewa, pada akhirnya sampai merugikan diri sendiri, gangguan jiwa. Jadi ceritanya Masnya ini kerja, guys, di merantau di Malaysia, di negeri jiran. Selama 14 tahun berharap bisa mengubah nasib buat masa depan yang lebih baik. Ya, tujuan kita merantau itu kan udah pasti ingin mengubah nasib ya, guys. Ya, buat apa kita merantau, terus kita ini nggak bisa mengubah nasib kita. Tujuan kita merantau kan emang pengen mengubah nasib. Kayak gitu, guys. Terkadang yang bikin kita patah semangat, menghancurkan masa depan kita sendiri ini bukan orang luar, bukan orang orang lain, tapi keluarga kita sendiri, guys. Itu banyak yang dialami anak rantau. Mereka itu nggak mikir kita ini kerja mati-matian, nggak. Pokoknya yang mereka tahu kita kerja di luar negeri, duitnya banyak, kerja enak. Jadi masnya ini berharap ya dia kerja, uangnya itu bisa buat masa depan. Nggak taunya uangnya ini selama dia merantau di Malaysia, dihabiskan sama keluarganya, guys. Semua dihabiskan. Soal uang itu kita nggak boleh percaya oleh siapapun, guys. Kita ini udah punya rekening, harusnya kita itu punya rekening sendiri. Jangan dititipkan ke siapapun. Siapapun itu, guys. Ya, walaupun itu keluarga sendiri. Banyak Mbak TKW, anak rantau dimanapun kita berada, banyak yang kita ini tertipu oleh orang lain, orang yang nggak bertanggung jawab, orang yang hanya mementingkan diri dia sendiri, tidak memikirkan sebab dan akibat nanti. Mereka nggak peduli. Tapi lebih sakit lagi kalau kita ini dihancurkan oleh keluarga kita sendiri. Orang yang kita percaya, orang yang kita anggap rumah, yang bisa mengayomi kita, justru malah menghancurkan masa depan kita. Itu jauh lebih sakit, guys. Makanya kemarin ada Mbak TKW Hong Kong yang menghilang dari keluarganya. Saya sih nggak menyalahkan 100% ya, guys ya. Soalnya banyak, ya tidak semua sih, banyak keluarga yang hanya berpikir itu, oh dia gajinya banyak, gajinya gede, tapi nggak memikirkan masa depan yang kerja, dihabiskan, merasa kurang-kurang dan kurang. Buat senang-senang, bukannya mengarahkan buat ini, buat itu, buat masa depan, kalau bisa ya, ini kerja buat ini, intinya bisa mengarahkan buat modal masa depan lah, tapi malah dihabiskan oleh orang tua dan saudaranya. Banyak yang seperti itu, guys. Ya, pesan dari aku kalau kecewa sama keluarga dan saudara ya, yang nggak sesuai harapan, yang udah menyia-nyiakan amanah dari kita. Kita jangan takut kita tidak bermaksud untuk putus hubungan sama keluarga atau saudara ya. Menghindar itu lebih baik. Jadi jangan membenci orang tua, tetap kita ngasih buat orang tua, ngasih kabar walaupun kita ini cuma dipandang sebelah mata atau nggak dipandang, itu nggak apa-apa, itu udah resiko kita jadi anak rantau. Banyak yang alami seperti itu. Mau sebenci-bencinya orang tua ke kita, nggak ngasih seperti yang mereka mau, mereka itu pengennya dikasih yang banyak tapi nggak mikir masa depan kita. Kita ini kerja juga pengen punya masa depan yang lebih baik. Bukan kita nggak peduli sama saudara-saudara kita. Mereka udah punya tanggung jawab sendiri, bisa cari nafkah sendiri. Seperti cerita Mbak TKW Taiwan itu juga, mereka sampai sampai sekarang itu merasa kecewa ya, sampai lost contact.
nggak mau ngasih kabar lagi ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya. Kerja 6 tahun itu nggak ada hasilnya apa-apa, semua setiap gajian itu dikirim ke orang tuanya. Pas pas dia mau pulang itu ditanyain, aku mau pulang itu kalau bisa jangan pulang, mau ngapain pulang. Dan mbaknya ini kerja itu nggak ada hasilnya apa-apa, gaji habis gitu aja. Sampai pulang aja mereka, mbaknya ini merasa nggak dianggap, nggak boleh pulang. Sampai akhirnya mbaknya ini tersadar dan tidak komunikasi sama keluarganya. Kayak cukup dijadikan pelajaran gitu loh, kita juga punya masa depan. Kita ini tidak sengaja ingin memutus silaturahim antara anak dan orang tua dan keluarga dan saudara itu enggak. Kita juga mikir pingin punya masa depan. Kita itu enggak tahu kapan, ya kalau kita kan enggak tahu nasib kita di perantauan ya. Intinya kita merantau pingin mengubah nasib lah, kita pingin punya masa depan. Ya diambil hikmahnya aja, intinya kalau kita pergi merantau, uang itu dipegang sendiri, jangan dipercayakan sama siapapun. Ya kalau ngasih secukupnya saja, buat kebutuhan gitu, cukup nggak cukup segitu, kalau kurang tambahin lagi, alasannya yang tepat buat apa. Aku juga gitu guys, aku jatah sebulan segini, sekiranya cukup buat makan saja, misalnya sakit atau apa, nanti aku tambahin lagi, aku transfer buat berobat, kayak gitu guys. Mau nggak mau ya seperti itu.